Salam Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada, dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh Pagi Hari untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Yohanes pasal 6 ayat 11. Firman Tuhan berkata, "Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki." Sahabat Kristus, kita tentu ingat dengan peristiwa mujizat 5 roti dan 2 ikan ini. Namun kita seringkali lupa bahwa ada faktor penentu yang membuat mujizat ini bisa terjadi. 5 roti dan 2 ikan tentu merupakan benda atau makanan yang bentuknya kecil dan nilainya sedikit. Tidak cukup dimakan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Tapi dalam ayat ini, kita menemukan Yesus mengambil roti dan ikan, lalu mengucap syukur. Ketika selesai mengucap syukur, baru kemudian makanan itu dibagikan. Hasilnya, mujizat pun terjadi. Roti dan ikan yang jumlahnya sedikit itu pun cukup untuk dimakan orang banyak. Mereka makan sampai kenyang, bahkan masih ada lebihnya. Mari kita periksa dalam kehidupan kita hari ini. Adakah sesuatu yang bentuknya kecil dan nilainya sedikit? Mungkin pekerjaan Anda hanya kecil-kecilan. Anda hanya staf biasa yang tidak diperhitungkan. Anda seorang office boy atau cleaning service. Anda seorang pedagang kecil atau penyedia jasa ojek online, atau apapun juga yang bisa jadi pekerjaan Anda dipandang sebelah mata oleh orang lain. Demikian juga nilai uang yang diterima pun sedikit, hanya cukup untuk makan sehari-hari. Kalau dipikir, tidak akan cukup untuk membayar kebutuhan dan menyelesaikan tanggungan yang demikian banyak. Cobalah ikuti langkah firman Tuhan. Sesuatu yang bentuknya kecil dan nilainya sedikit itu Anda bawa ke hadapan Tuhan. Anda berdoa dan mengucap syukur untuk hal-hal yang Tuhan percayakan. Mengucap syukur masih bisa bekerja. Mengucap syukur masih boleh mendapatkan rezeki. Mengucap syukur masih bisa makan bersama keluarga. Mengucap syukur masih diberikan pelanggan yang membeli barang yang kita jual atau yang menggunakan jasa kita. Percayalah, ada kuasa di balik ucapan syukur. Tanpa disadari, tiba-tiba bisa cukup untuk hidup 1 bulan. Anak-anak pun bisa sekolah dengan layak. Kebutuhan pokok bisa tercukupi. Angsuran pun bisa terbayarkan. Sahabat Kristus, ketika kita berani mengucap syukur, sebenarnya kita sedang belajar untuk berani percaya pada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara hidup kita. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Ampuni kalau seringkali kami mengeluh Tuhan dengan sesuatu atau hal yang Tuhan percayakan pada kami yang bentuknya kecil, nilainya sedikit. Kami merasa pekerjaan kami kok seperti ini. Kami merasa gaji kami kok seperti ini. Gaji kami sedikit di bawah UMK atau apapun kami keluhkan ya Tuhan. Tapi pagi hari ini kami mau datang kepadamu. Kami mau bawa kepada Tuhan pekerjaan kami apapun itu. Gaji atau honor kami atau pendapatan kami seberapapun itu. Kami percaya Tuhan, kalau kami masih bisa bekerja, kalau masih bisa menerima penghasilan, itu karena Tuhan yang menyediakan kemurahan hati bagi kami. Kami mengucap syukur karenanya ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sanggup memelihara hidup setiap kami anak-anak-Mu yang berani datang kepadamu dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik, Engkau begitu luar biasa. Kami akan melangkah sepanjang hari ini. Kami percaya ada rezeki yang akan kami dapatkan. Ada berkat Tuhan yang disediakan bagi kami. Ada kecukupan yang akan kami syukuri bersama keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, percayalah, Tuhan Yesus masih mau dan sanggup memelihara hidup kita. Salam dari saya, Oki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.